Setelah bagian sisi kiri, kita akan menjelaskan komponen pada sisi kanan mesin Jupiter MX. Biasa disebut bak kopling, ya, jadi ditutup oleh bak kopling ya. Nah, ini. Nah, jika Jupiter MX menggunakan handle kopling dan ada pengungkitnya kopling seperti ini, maka di dalam sini tidak ada lagi kopling otomatis. Biasanya kalau kita jumpai pada motor bebek kan ada kopling otomatis, ada kopling manual. Jadi untuk beberapa motor sport atau motor bebek yang dilengkapi dengan tuas pengungkit kopling, berarti dia tidak menggunakan kopling otomatis. Artinya mesin ini cuma menggunakan satu jenis kopling, yaitu kopling manual saja. Kopling manual saja. Selain ada handle kopling, tuas pengungkit kopling, di sini ada keterangan kapasitas oli 800 cm3. Jadi olinya yang 800 cc, bukan yang 1 liter. Itu untuk isi ulang. Tapi setelah mesin turun seperti ini, biasanya kita isi 1 liter. 1 liter untuk memaksimalkan pelumasan. Nah, ini nanti bagian filter oli ya, sisi baut 3 ini filter oli. Mestinya kita ganti saat turun mesin supaya nanti saringan olinya lebih bagus. Apa akibatnya jika filter ini tidak diganti pada periode tertentu? 5.000 km pemakaian ya. Jadi ketika kilometer menunjukkan angka 5.000, maka filter oli harus diganti. Nah, ini cara kerjanya. Oli kotor masuk dari ruangan sini. Nah, ini. Jadi dari sini nanti semua oli dan kotoran bisa masuk. Kemudian kotoran itu akan tertinggal di sela-sela lipatan saringan atau filter ya. Jadi di sini nanti ada lipatan-lipatan kertas gitu. Oli yang masuk ke dalam saringan melalui pori-pori kecil, pori-pori halus. Kenapa bisa masuk? Karena dihisap oleh pompa oli. Jadi sisi tengah ini nanti terhubung dengan sini. Sisi tengah ini terhubung dengan ini, sehingga nanti oli yang sudah bersih ini langsung masuk ke pompa oli, tidak lagi tercampur dengan oli kotor gitu ya. Nah, selain itu di sini juga ada saluran oli. Nah, ini saluran oli ini untuk memaksimalkan pelumasan pada kruk as kanan. Jadi di sini nanti ketemu dengan kruk as. Oli dipompa khusus menuju ke sini supaya sisi dalam kruk as nanti bisa terkena oli sampai ke setang piston sini. Oke, lanjut ke komponen berikutnya. Nah, ini yang kopling manual, ini yang gigi kecil kruk as, ini yang gigi sekunder kopling manual. Di bawahnya ada balancer wake. Balancer wake atau bandul pemberat. Proses kerjanya berbeda dengan Satria ya. Kalau di Satria itu ada bandul juga tambahan, tapi bukan untuk pemberat, untuk menyeimbangkan putaran mesin. Makanya kalau yang di Satria itu dibilangnya engine balancing, bukan pemberat. Kalau ini balancer wake, bandul pemberat. Oke. Selanjutnya kita buka pada bagian, nah ini baut ini dulu, kopling manual, ada 4, dan per kopling. Nah, ini. Oke, setelah pernya terlepas semua, baru angkat hub atas namanya. Hub atas dan pen stud. Nah, ini pen studnya yang ini ya. Pen stud. Dan dilengkapi dengan bearing. Jika bearingnya rusak akan menyebabkan kerusakan pada pen stud. Kenapa? Karena pen stud ini tidak ikut berputar, sedangkan hub atasnya berputar mengikuti putaran mesin. Saat pemasangan di sini ada tanda titik yang harus disearahkan dengan tanda titik pada hub bawah.
Nanti kita periksa tanda titik yang pada hub bawah ya. Oke. Sering terjadi kerusakan pada rumah bearing dan sini ya. Nah, ini aus karena terjadi gesekan dengan kampas. Selanjutnya buka mur pengunci ini sama ini. Oke, ada mur pengunci, ring, gigi primer dan pengunci, pen pengunci kecil atau sepi magnet, sepi pengunci kecil. Nah, setelah murnya terlepas, di sini ada ring pengunci ya. Ring seperti ini. Saat pemasangan ringnya harus masuk ke coakannya sini supaya ada stopper khusus, jadi dia bisa tertahan. Nah, ini namanya hub bawah, dan ini kombinasi kampas, plat, kampas, plat, kampas, plat, kampas. Jadi paling bawah kampas, paling atas juga kampas. Kebetulan Jupiter MX ini menggunakan 4 buah kampas dan 3 buah plat kopling. Nah, ini kampasnya masih bagus ya, karena permukaannya masih tebal dan ujungnya ini masih coakannya masih dalam. Ya, tanda titik yang dimaksud tadi ini. Tanda ini harus sejajar dengan tanda titik pada hub atasnya ini. Ya. Oke. Jika tanda titik tidak tepat, biasanya slip aja, slip kopling. Ini kampas kopling dan plat kopling. Untuk pemasangan plat, sisi yang tajam di atas, sisi yang tumpul di bawah. Jadi kita raba sini, oh ini tajam, ini tumpul. Nah, ini ya. Selanjutnya di sini ada ring matahari untuk menahan supaya rumah kopling tidak mudah lepas. Oke. Jadi pemasangan ini harus pas di coakannya sini ya. Ring matahari. Selanjutnya buka rumah koplingnya. Rumah kopling dilengkapi dengan paku keling atau pengunci pen pengunci ini dengan tembus ke sini. Gigi sekundernya ini dilengkapi dengan karet peredam. Jadi ketika nanti karetnya sudah mulai rusak, suara mesin jadi kasar ya. Suara ketukan karena karet itu tidak bisa meredam hentakan pada rumah kopling. Jadi kalau karetnya masih bagus, suara mesin halus. Untuk pergantian karet ini biasanya merusak pakunya ini. Setelah paku kepalanya digerinda sampai halus, kemudian diketok lepas. Nah, lima-limanya nanti dilepas, diganti dengan karet yang baru, kemudian dikasih paku yang baru juga. Tembus ke sini ya. Hubungan antara gigi sekunder dan gigi primer ini, nah ini disebut reduksi awal atau first reduction. Ya, first reduction. Ini berpengaruh terhadap tenaga mesin. Kalau di motor CB biasanya disebut draft gear ya, draft gear. Jadi kalau yang di Mega Pro itu 21, kalau yang di Tiger itu 23, 23 beberapa ya. Kalau yang di GL itu 18. Jadi di situ nanti akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Jika semakin besar gigi primernya, akan menyebabkan kecepatan semakin tinggi, tetapi putaran terasa berat. Gitu ya. Sebaliknya jika primernya ini, yang ini semakin kecil, akan terasa lebih ringan. Jadi tanjakan pun gigi 2 masih mampu. Gitu maksudnya. Tapi top speednya kurang. Ini pengaruhnya draft gear terhadap kecepatan. Draft gear atau first reduction atau reduksi awal. Ini yang perlu dipahami ya. Ini yang menggerakkan rumah kopling dan dari kruk as langsung. Jadi ketika kruk asnya berputar akan langsung menggerakkan rumah kopling. Akselerasinya lebih bagus karena tidak ada kopling otomatis. Selanjutnya ini ada balancer weight, ini lumayan berat ini. Kita buka yang Porsnelling dulu. Nah, ini dia. As dan lengan Porsnelling. Nah, ini.
Jika per kecilnya rusak, biasanya susah masuk gigi. Jadi masuk satu bisa, masuk dua nggak bisa, atau kadang masuk satu nggak bisa, dua nggak bisa, tiga bisa gitu ya. Ini pengaruh dari per kecil. Kalau per besar ini yang rusak, saat masuk gigi, porcelain tidak bisa kembali lagi. Dia habis masuk gigi diinjak ke depan, dia terus turun, tidak mau kembali rata. Kalau porcelain yang bagus kan dia kembali, habis masuk satu kembali lagi, masuk dua kembali lagi. Itu karena per yang besar ini. Jika kerusakan pada as, bengkok, atau patah dan lain sebagainya akan menyebabkan perpindahan gigi terasa berat, tidak bisa masuk gigi. Ini porcelain ya. Jadi kebetulan ini bisa dibuka. Kalau yang rusak asnya kita ganti asnya saja, tapi kalau yang rusak lengannya ini, lengan porcelain, kita ganti lengannya saja. Lengan porcelain tujuannya untuk menggerakkan bintang yang ini ya. Nah seperti ini ya. Nah ini jadi masuk satu, masuk dua, kalau dikurangi ke sini ya. Nah ini kalau dikurangi. Kalau masuk gigi dia diinjak ke depan. Nah seperti itu ya cara kerja perpindahan gigi. Nanti kita bongkar bagian gearboxnya pada video yang keempat ya, keempat ya.